Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai proposal usaha toko Zam Muslimah kelompok kami. Nah, kami di sini beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Siti Nurhaliza. Yang kedua itu Zamrata Sania. Yang ketiga Halunatun Nada. Yang keempat Natasha Alif Adiba. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai visi, misi, dan tujuan dari toko Zam Muslimah itu sendiri. Yang pertama itu visi dari toko Zam Muslimah. Visi dari toko Zam Muslimah di sini ada 2. Yang pertama, menjadi pusat busana atau kelengkapan Muslim nomor 1 di Indonesia. Dan yang kedua itu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik. Nah, kemudian misi dari toko Zam Muslimah itu ada 3. Yang pertama, menyediakan produk dengan kualitas unggul. Yang kedua, memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Dan yang ketiga, selalu dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan seterusnya, yaitu tujuan dari toko Zam Muslimah. Tujuan dari toko Zam Muslimah di sini ada 4. Yang pertama itu menjadi toko online yang terpercaya. Kami ingin menjadi toko online yang terpercaya bagi konsumen. Kami akan menyediakan sebisa mungkin apa yang menjadi kelengkapan muslim bagi wanita-wanita muslim di Indonesia ini. Terus yang kedua, menjadi toko online dengan harga yang terjangkau dengan kualitas unggul. Terus yang ketiga, membangun kerjasama yang baik dengan konsumen. Yang keempat, membangun kerjasama dengan baik membangun kerjasama dengan berbagai brand fashion di seluruh Indonesia. Yang selanjutnya adalah aspek strategi produk. Dalam aspek strategi produk ini terdapat beberapa subpembahasan. Yang pertama adalah pemilihan marketplace. Berjualan pada marketplace merupakan cara termudah untuk memulai bisnis melalui media online. Bahkan lebih mudah lagi daripada berjualan dengan menggunakan jasa pasang iklan di Facebook, di Instagram, dan di Google Maps. Di sini ada beberapa keuntungan atau manfaat yang bisa kita dapatkan apabila kita menggunakan marketplace sebagai sarana untuk berjualan. Yang pertama adalah marketplace selalu memberikan fitur gratis ongkir yang membuat pembeli selalu menjadi senang belanja dan bahkan ketagihan untuk belanja. Yang kedua, marketplace selalu memberikan promo dan diskon serta cashback yang cukup besar. Yang ketiga, marketplace menyediakan banyak cara pembayaran. Di antaranya adalah dengan menggunakan kartu kredit, OVO, ShopeePay, Alfamart, Indomart, dan cicilan tanpa kartu kredit dan paylater. Di sini ada banyak alasan mengapa kami harus berjualan barang di marketplace, terutama pada Shopee, karena kami bisa membuka toko di marketplace secara mudah dan gratis. Yang kedua, kami tidak perlu membuat website sendiri. Poin yang kedua yaitu penawaran inti. Penawaran inti merupakan suatu manfaat yang didapatkan oleh pelanggan atau konsumen setelah memutuskan dalam membeli suatu jasa atau produk. Pada marketplace Shopee Zam Muslimah ini yang menjadi penawaran intinya adalah memberikan kemudahan berupa potongan harga di setiap produknya. Manfaat ini diberikan kepada pelanggan yang memutuskan untuk mengikuti akun kami di marketplace ini sebagai tawaran inti yang dijual oleh Zam Muslimah. Jadi, produk dari Zam Muslimah sendiri adalah yang pertama, kaos kaki telapak hitam. Yang kedua, yaitu inner rajut. Yang ketiga, handsock jempol. Yang keempat, manset curly. Dan yang kelima adalah masker kain. Poin yang ketiga adalah penawaran tambahan. Dalam meningkatkan penjualan dan memperluas pasar, ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh Zam Muslimah ini, yaitu adanya pemberlakuan harga khusus bagi pembeli yang mengikuti akun marketplace Zam Muslimah. Fasilitas istimewa yang didapatkan oleh pengikut ini adalah
adanya potongan harga setiap pembelian di toko kami. Potongan harga yang diperlakukan oleh Zam Muslimah tentunya akan berbeda di setiap waktunya. Selain itu juga terdapat produk tambahan sebagai penunjang toko kami pada marketplace Shopee, yakni ada face mist saffron. Poin yang keempat adalah desain gambar atau konten. Jadi, ini adalah desain gambar dan kontennya. Desain gambar atau konten produk Zam Muslimah memiliki latar belakang berwarna putih karena kami ingin menonjolkan foto dari produk itu sendiri. Di dalam desain gambar atau konten produk Zam Muslimah terdapat deskripsi dari produk yang diharapkan pembeli dapat mengetahui informasi produk hanya dengan melihat gambar atau konten produk dari Zam Muslimah sendiri. Oke, dan di sini ada desain gambar atau konten di media sosial, baik Instagram dan Facebook. Desain gambar konten produk Zam Muslimah yang kami upload di media sosial memiliki latar belakang warna pastel. Jadi pemilihan warna tersebut memberikan kesan desain yang sederhana namun tetap indah untuk dilihat. Poin yang kelima adalah identifikasi pesaing. Berikut beberapa pesaing kami pada marketplace yang pertama. Yang pertama yaitu adalah Vinda Collection. Hal yang membedakan antara Vinda Collection dengan Zam Muslimah adalah terletak pada jumlah produk yang ditawarkan kepada konsumen. Zam Muslimah memberikan diskon atau potongan harga bagi konsumen. Jadi keunggulan Vinda Collection daripada Zam Muslimah adalah yang pertama, Vinda Collection lebih awal berdiri, jadi otomatis jumlah follower akunnya sudah mencapai ribuan. Dan kelemahan dibandingkan dengan Zam Muslimah adalah di sini Vinda Collection tidak menyediakan promo toko atau diskon potongan harga. Kompetitor yang kedua adalah Hijab Murah Indonesia. Hal yang membedakan Zam Muslimah dengan toko online bernama Hijab Murah Indonesia adalah bahwa produk yang kami tawarkan pada konsumen adalah produk pendukung yang disediakan untuk perlengkapan muslimah, sehingga produk yang ditawarkan berupa produk yang bersifat sekunder. Jadi ini adalah keunggulan Hijab Murah Indonesia daripada Zam Muslimah, yaitu Hijab Murah Indonesia telah banyak menjual berbagai macam produk dengan jumlah besar. Dan kelemahannya daripada toko kami Zam Muslimah adalah di sini tidak menyediakan promo toko atau diskon potongan harga pada produk yang ditawarkan. Poin yang keenam adalah identifikasi peluang. Peluang usaha merupakan sebuah situasi di mana barang-barang, layanan, bahan baku, dan metode pengelolaannya diperkenalkan dan dijual dengan nilai yang lebih tinggi dari biaya untuk memproduksinya. Dalam hal ini, kami mengambil Vinda Collection dan Hijab Murah Indonesia sebagai pesaing toko kami. Akan tetapi, pada masing-masing toko mereka tidak menyediakan produk khusus yang disediakan untuk perlengkapan muslimah. Masing-masing dari toko mereka menyediakan perlengkapan muslimah hanya sebagai produk pendukung saja. Dalam hal ini, kami jadikan hal tersebut sebagai peluang toko kami dalam memasarkan produk-produk khusus perlengkapan muslimah bagi konsumen yang ingin mencari perlengkapan muslimah. Kedua toko tersebut juga tidak menyediakan promo toko atau diskon potongan harga, sedangkan toko Zam Muslimah menyediakan promo toko dan potongan harga, sehingga hal itu menjadi peluang bagi toko Zam Muslimah untuk lebih menarik pembeli. Di sini ada poin lagi, yaitu identifikasi perilaku pasar sasaran. Jadi dalam identifikasi perilaku pasar sasaran terdapat segmentasi pasar, yakni ada di gambar sebelah. Yang kedua adalah target pasar. Target pasar dari pemasaran produk kami adalah mahasiswa, di mana dalam hari ini target pasar yang kami targetkan bisa kami dapatkan dengan mudah. Dan yang selanjutnya adalah sasaran jangka panjang. Sasaran jangka panjang yang dirumuskan oleh Zam Muslimah adalah
loyalitas dari pelanggan yang nantinya akan berdampak juga pada volume penjualan. Perkenalkan, nama saya Zamrudda Sania Tahira, NIM 175100090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan ZA Muslimah. Di dalam aspek keuangan ini, saya akan menjelaskan 6 poin. Di antaranya yaitu biaya per bulan, break-even point, strategi penetapan harga, daftar harga, laporan keuangan online, dan juga offline. Poin yang pertama yaitu mengenai biaya per bulan. Di sini saya akan memaparkan biaya pengeluaran ZA Muslimah selama bulan September sampai bulan November. Di bulan September, kami mengeluarkan biaya sebesar Rp279.650. Biaya tersebut kami gunakan untuk membeli perlengkapan packaging seperti kantong plastik dan juga isolasi. Biaya tersebut juga kami gunakan untuk membeli stok produk kaos kaki, manset, handsock, dan juga masker kain. Dan di bulan Oktober kami mengeluarkan biaya sebesar Rp151.205 untuk membeli stok produk Enerajut. Di bulan November kami mengeluarkan biaya sebesar Rp387.152. Biaya tersebut kami gunakan untuk membeli stok produk Enerajut dan juga Vesme Saffron dan digunakan untuk biaya iklan Shopee. Poin yang kedua yaitu mengenai break-even point. Break-even point merupakan titik keseimbangan. Di sini saya akan menjelaskan BEP dari setiap produk. Untuk produk kaos kaki telapak hitam, produk tersebut akan mencapai titik keseimbangan ketika produk terjual sebanyak 27 pieces. Untuk manset curly, produk tersebut akan mencapai titik keseimbangan ketika produk terjual sebanyak 50 pieces. Dan untuk produk handsock jempol, produk akan mencapai titik keseimbangan ketika produk terjual sebanyak 34 pieces. Dan untuk produk Enerajut, produk akan mencapai titik keseimbangan ketika produk terjual sebanyak 16 pieces. Dan untuk produk masker kain, produk akan mencapai titik keseimbangan ketika produk terjual sebanyak 16 pieces juga. Dan yang terakhir yaitu untuk produk Vesme Saffron, produk akan mencapai titik keseimbangan ketika produk terjual sebanyak 25 pieces. Poin yang ketiga yaitu mengenai strategi penetapan harga. Ada beberapa strategi atau metode penetapan harga yang dapat dipakai untuk menentukan harga jual dari suatu produk. Di antaranya yaitu menetapkan biaya harga plus, penetapan harga markup, penetapan harga BEP, penetapan harga berdasarkan pesaing, dan berdasarkan permintaan pasar. Di antara beberapa strategi atau metode penetapan harga yang ada, kami menggunakan metode atau strategi penetapan harga markup. Apa itu strategi atau metode penetapan harga markup? Markup merupakan suatu metode penetapan harga yang berpedoman pada harga pokok produk, kemudian dikalkulasikan dengan beberapa biaya-biaya tambahan seperti biaya packaging. Untuk poin yang keempat yaitu mengenai daftar harga. ZA Muslimah mempunyai 6 produk yang dijual. Untuk produk yang pertama yaitu Enerajut, kami menjualnya dengan harga Rp7.000. Produk kedua yaitu masker kain, kami menjual dengan harga Rp5.000. Untuk produk yang ketiga yaitu kaos kaki telapak hitam, kami menjual dengan harga Rp9.000. Untuk produk yang keempat yaitu handsock jempol, kami menjualnya dengan harga Rp8.000. Yang kelima yaitu manset curly, kami menjualnya dengan harga Rp9.000. Dan produk yang terakhir yaitu Vesme Saffron, kami menjualnya dengan harga Rp35.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan online ZA Muslimah. Untuk laporan keuangan online di sini saya akan membagi menjadi dua, yaitu laporan keuangan di marketplace Shopee dan juga laporan keuangan di WhatsApp. Untuk pertama, saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan di marketplace Shopee. Di bulan September, kami tidak mendapatkan pendapatan dari penjualan di Shopee karena pada bulan ini kami baru membuka toko di Shopee sehingga belum banyak yang mengetahui
produk kami. Sedangkan di bulan Oktober kami mendapatkan pendapatan dari penjualan di Shopee sebesar Rp126.000 dengan laba bersih sebesar Rp21.900. Dan di bulan November kami mendapatkan pendapatan dari penjualan di Shopee sebesar Rp179.000 dengan laba bersih Rp65.210. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan di WhatsApp. Di bulan September kami mendapatkan pendapatan dari penjualan dari WhatsApp sebesar Rp54.000 dengan laba bersih sebesar Rp22.700. Dan di bulan Oktober kami mendapatkan pendapatan dari penjualan di WhatsApp sebesar Rp189.000 dengan laba bersih sebesar Rp28.300. Dan di bulan November kami mendapatkan penjualan dari WhatsApp sebesar Rp180.000 dengan laba bersih sebesar Rp38.900. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan offline toko kami. Di bulan September kami mendapatkan pendapatan dari penjualan secara offline sebesar Rp43.000 dengan laba bersih sebesar Rp23.700. Di bulan Oktober kami mendapatkan pendapatan dari penjualan secara offline sebesar Rp77.000 dengan laba bersih sebesar Rp29.200. Dan di bulan November kami mendapatkan pendapatan dari penjualan secara offline sebesar Rp123.000 dengan laba bersih sebesar Rp24.400. Sehingga jika dikalkulasikan pendapatan dari penjualan secara online dan pendapatan dari penjualan secara online, kami mendapatkan pendapatan sebesar Rp936.000 dengan laba bersih sebesar Rp253.310. Dan selanjutnya akan jelaskan mengenai aspek pemasaran usaha Zam Muslimah yang akan dipaparkan oleh Saudari Hanunatun Nada. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan aspek pemasaran yang diterapkan oleh Zam Muslimah selama penjualan 3 bulan terakhir. Zam Muslimah menggunakan marketplace bernama Shopee, di mana di dalamnya terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan oleh penjual untuk menarik konsumen agar tertarik untuk membeli produk di toko mereka. Di sini Zam Muslimah menggunakan beberapa fitur yang telah disediakan oleh Shopee. Yang pertama yaitu fitur gratis ongkir, fitur voucher, fitur paket diskon, dan fitur promo toko. Alasan penggunaan fitur gratis ongkir oleh Zam Muslimah yaitu untuk memudahkan konsumen atau pelanggan dalam mendapatkan produk yang diinginkan tanpa perlu khawatir ongkos kirim yang akan ditanggung. Selanjutnya yaitu alasan penggunaan fitur voucher oleh Zam Muslimah agar menarik konsumen untuk mengikuti market mereka di Shopee dengan mendapatkan keuntungan potongan harga Rp10.000 di setiap pembelian minimal Rp100.000. Selanjutnya yaitu fitur paket diskon digunakan oleh Zam Muslimah untuk menarik minat beli konsumen dengan cara memberikan diskon sebanyak 5% untuk pembelian 2 pieces per produknya. Yang terakhir yaitu fitur promo toko digunakan oleh Zam Muslimah untuk meningkatkan penjualan dengan cara memberikan potongan harga dengan waktu yang telah ditentukan oleh Zam Muslimah. Selanjutnya yaitu dampak penggunaan 4 fitur di atas adalah terjadinya peningkatan jumlah pengikut di market Zam Muslimah dan peningkatan jumlah penjualan sehingga laba atau profit Zam Muslimah meningkat. Lalu, mengapa Zam Muslimah tidak menggunakan fitur lain? Ada 2 faktor utama, yaitu saat ini Zam Muslimah masih menggunakan fitur dengan biaya Rp0 atau gratis, dan yang kedua, ada beberapa syarat yang belum bisa terpenuhi oleh Zam Muslimah untuk menggunakan fitur-fitur tertentu. Saat ini Zam Muslimah menggunakan 3 media sosial untuk promosi, yaitu Instagram, WhatsApp, dan Facebook, di mana
Platform media sosial tersebut merupakan platform media yang paling banyak digunakan oleh target pasar Za Muslimah itu sendiri. Selanjutnya, dari penggunaan ketiga media sosial di atas sebagai media promosi, Za Muslimah mendapatkan dampak positifnya, yaitu terjadi peningkatan penjualan produk-produk Za Muslimah dikarenakan konsumen mengetahui secara pasti informasi-informasi terbaru dari Za Muslimah. Kemudian yang selanjutnya itu aspek sumber daya manusia. Dalam aspek sumber daya manusia ini, pembagiannya ada dua. Yang pertama itu peran atau jenis pekerjaan yang paling dibutuhkan dalam mensupport marketplace Za Muslimah. Terus yang kedua itu paparan kinerja masing-masing anggota selama 3 bulan terakhir dan progresnya. Nah, baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai peran atau jenis pekerjaan yang paling dibutuhkan dalam mensupport marketplace Za Muslimah. Nah, dalam kelompok kami mengambil ada 2 peran atau jenis pekerjaan yang paling dibutuhkan dalam mensupport marketplace kami. Nah, yang di sini tuh ada bagian administrasi dan yang keduanya itu ada admin sosial media. Bagi kelompok kami sangat membutuhkan peran atau jenis pekerjaan itu. Nah, dalam bagian administrasi itu sendiri, tugas dari administrasi itu secara umum adalah memastikan segala kegiatan yang bersifat administratif atau ketatausahaan agar berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Menurut saya, kinerja anggota dari kelompok kami sudah cukup baik karena mereka telah mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan di kesepakatan awal. Nah, masing-masing dari kami terus melakukan promosi penjualan produk toko kami pada media sosial pribadi kami sendiri-sendiri. Contohnya di WA, kami mempromosikan produk toko kami. Setelah itu pada bulan kedua dan ketiga pemesanan terus meningkat dan masing-masing dari kami melakukan tugas yang sudah dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dari kelompok kami. Kinerja setiap anggota di 3 bulan terakhir menurut saya sudah maksimal sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan di awal. Menurut saya pribadi, kinerja dari masing-masing anggota Za Muslimah adalah keren. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.